Let's get to know your name first and your brand name. Nama lu siapa dan produk brand lu apa? Kenalin, nama saya Hendy Hindarto, saya punya brand Place to Go Jakarta. Boleh diceritain nggak sih Place to Go Jakarta itu gimana bisa hadir di tengah masyarakat? Place to Go Jakarta itu awalnya karena aku hobi foto, hobi bikin video reels, terus akhirnya berkembanglah jadi media publisher. Place to Go Jakarta ini ekspor coffee shop, restoran, konser. Boleh tahu nggak sih untuk segmentasi pasarnya itu sebenarnya Place to Go Jakarta ini menarget audiens ke siapa sih? Iya, Place to Go Jakarta itu menargetkannya di usia 25 sampai 40. Karena kenapa? 25 itu milenial ya. Jadi targetku tuh emang orang-orang yang demen atau FOMO ketika ada tempat baru. Jadi dia coba. As a brand, produknya atau jasanya apa sih yang kamu share atau yang kamu tawarkan ke audiens? Iya, jadi aku tuh pengen orang-orang tuh ngelihat secara keseluruhan Jakarta. Jadi bukan cuma ke Kota Tua, ke Dufan, atau ke Ancol. Jadi orang di luar Jakarta jadi tahu nih mau visit kemana. Misal visit ke restoran, ke cafe, art installation, atau tempat makan yang lagi happening gitu. Boleh tahu nggak sih kalau untuk secara produk yang ditawarin Heeh. itu penjualannya seberapa? Kayak misalkan Untuk Place to Go Jakarta itu kita ngasih red card ya. Jadi revenue-nya dari red card itu per bulan kisaran lah kita sebut di 9 juta per bulan. itu proses kerjanya itu untuk megang ini gimana? Untuk saat ini Place to Go itu emang aku sendiri nih yang handle dari editing, proses shoot. Aku lebih sering di weekend. Jadi aku sambil full time sambil konten juga gitu. Karena full time ini juga aku work from anywhere ya. Jadi aku manfaatin itu untuk curi-curi buat bikin konten. Jadi biar up to date juga. Boleh tahu nggak sih di selama menjalankan ini apakah punya titik terendahnya dalam proses berkarir di Oke. media sosial ini dan bagaimana cara mengatasinya pada saat itu? Titik terendah aku megang brand Place to Go Jakarta itu di tahun 2021. Aku sempat vakum karena aku full time kerja, jadi nggak up to date dengan konten-kontenku sendiri. Jadi aku terbengkalai nih Place to Go Jakarta. Akhirnya mikir kayak, wah ini terlalu lama nih. Terus akhirnya aku sempetin juga untuk bikin konten walaupun nggak tiap hari gitu kan. Kalau pada saat COVID apakah itu berpengaruh juga atau kan mungkin ini juga sebagai COVID ini yang menginspirasi pengen balik lagi nih kayak selama COVID di rumah aja nggak bisa ngapa-ngapain, ada tabungan wishlist yang pengen banget dikeluarin akhirnya pas di 2021 itu akhirnya memutuskan balik lagi. Betul, jadi waktu itu kepikiran juga sih kayak mungkin karena terlalu lama ya. Apalagi aku terbiasa bikin konten karena pas COVID itu aku juga bikin sebenarnya gerakan campaign sih itu bareng-bareng sama komunitas juga. Jadi kita sediain jasa fotografi makanan UMKM untuk dipromosikan tanpa red card, tapi dia barter produk. Jadi kayak bener-bener ya udah kita dikasih produk, terus difotoin. Udah dari situ sih. Terus beberapa juga ada campaign dengan red card yang seadanya karena emang ya lagi COVID kan. Jadi ya saling membantu sih di situ gitu. Oke, sekarang gue pengen nanya dong ke arah apa harapan lu dan rencana lu untuk kedepannya selaku pemilik dari Oke, Place to Go Jakarta melihat juga sekarang banyak banget nih orang-orang yang juga mulai membuat betul. kayak gini. Sekarang kan orang bikin konten gampang ya, yang penting lo ada niat untuk bisa bikin konten itu eye-catching dengan cara editingnya. Dengan sekarang editing juga gampang banget, dengan handphone apa aja juga bisa. Jadi sekarang orang gampang sih untuk akses di sosial media untuk bikin konten kan. Apalagi konten itu sebenarnya nggak bagus tapi bisa viral kan. Jadi ya siapapun bisa bikin konten sih gitu. Ada punya harapan atau rencana? Harapannya ke depannya followersnya makin nambah. Itu sih, terus kayak lebih aktif Cara lagi. gimana tuh? Lebih Bisa bikin aktif, terus followers bertambah ya karena harus aktif sih. Harus postingnya disempet-sempetin deh untuk bikin konten gitu. Terus ya wishlist tahun depan pengen bikin tim sih. Jadi ketika aku kerja weekdays ada tim yang untuk menghandle. setelah akhirnya menjalani sekitar 8 tahun nih di bidang media publishing ini,
Ada nggak sih insight atau ternyata punya pemahaman yang baru? Sebenarnya itu media ini sebagai portofolio sih, karena itu sangat menguntungkan bagi saya untuk misal apply kerjaan as a social media spesialis, social media officer, atau content creator gitu kan ya. Kayak misal aku bisa membaca insight, oh ternyata nih kontennya sepi karena apa, oh ternyata kontennya kurang menarik mungkin dari hook-nya yang kurang engaging, atau mungkin dari segi editingnya kurang. Jadi dapat insight dari situ sih. Ada nggak pesan yang bisa disampaikan kepada orang-orang yang mungkin punya bisnis sejalan ini kayak media publisher ini kita tahu Oke. cuman sebagai media atau brand yang nggak bercuan tapi sebetulnya memang bisa menghasilkan cuan. Punya nggak sih tips-tips atau pesan kepada pebisnis muda di luar sana yang menjalani media publishing? Oke, kita harus punya ciri khas sih sebenarnya, kontennya seperti apa gitu kan. Nah, kalau aku sendiri ciri khasnya adalah sebenarnya dari segi konten-konten yang emang lagi happening. Aku misal lagi posting tempat kafe baru, aku harus post lebih dulu dari konten creator lainnya atau media publisher lainnya gitu. Aku sendiri atau mungkin ke depannya orang-orang pengen bikin konten, ya harus belajar sih dan harus Harus mau, mau. iya, harus mencoba walaupun lu keterbatasan dengan alasan handphone gue Android atau handphone gue iPhone. Sebenarnya nggak ada masalah sih, tergantung kemauan kamu untuk mencoba explore lebih dalam, gitu.